Ya, apa kata Allah? Kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, keji dan mungkar itu perbuatan baik, apa perbuatan buruk? Baik. Buruk. Ya, keji dan mungkar kan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti hasil orang yang sholat itu ya hasilnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, keji dan mungkar itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Buruk. Artinya hasil daripada sholat tadi ya menghasilkan perbuatan baik. Kan sudah tercegah. Ya, kan sudah tercegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya menghasilkan kan lawan daripada buruk apa? Baik. Nah, berarti sholat tadi menghasilkan perbuatan baik dan kebaikan. Berarti kesimpulan, setiap perbuatan baik dan kebaikan itulah perintah Tuhan. Tidak pernah Tuhan tuh ngajung kita berbuat buruk. Buya, ya atau buruk. Kalau memang Tuhan ada, kenapa membiarkan hamba itu berbuat buruk, berbuat dosa? Seolah-olah Tuhan tuh membiarkan. Lah, salah hamba sendiri. Itu seperti anekdot seorang tukang cukur dengan seorang ustaz. Si ustaz tadi sambil bercukur bercerita dengan tukang cukur. Uji tukang cukur. Ya, aku tidak percaya adanya Tuhan. Lah, kenapa? Ya, lah kita kan siapa yang menciptakan? Lah, Tuhan. Tidak, aku tidak percaya. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa membiarkan banyak seorang hamba atau hamba-hamba itu berbuat dosa? Bingung Ustaz ini. Setelah udah dia bercukur, keluar dari tempat salon tadi, ketinalah seorang laki-laki berambut gondrong. Dibalik lagi masuk, nemui tukang cukur tadi, dia percaya di Tuhan. Ujinya kalau Tuhan ada, ngapa ngajung hamba berbuat buruk? Kan itu. Begitu dia terkina, seorang hamba berambut gondrong masuk lagi dia ke tukang cukur tadi. Apa kata Ustaz tadi? Tukang cukur, aku percaya ada tukang cukur. Lah, aku ini kan tukang cukur, kamu kan saya cukur tadi. Lah, kalau memang ada tukang cukur, kenapa banyak orang rambut gondrong di luar situ? Apa jawab tukang cukur? Ya, salah mereka tidak mau mendekati saya dan minta cukur. Kalau mereka menghadap saya, mendekati saya dan minta cukur, maka saya akan cukur. Oh, berarti Tuhan itu ada. Jawab Ustaz tadi. Kenapa banyak seorang hamba berbuat dosa? Karena mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya tidak ada perbuatan buruk. Kenapa terjadi perbuatan buruk dalam diri seorang hamba? Karena, ada yang tahu tidak? Kenapa terjadi perbuatan buruk dalam diri seorang hamba? Apa penyebabnya? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Tidak mendekatkan diri kepada Allah. Boleh. Apa lagi? Kenapa ya terjadi perbuatan buruk dalam diri seorang hamba kita ini? Kenapa? Kenapa? Karena ada iblis. Karena ada iblis. Boleh. Apa lagi? Penyakit hati. Penyakit hati. Boleh. Apa lagi? Karena tidak beriman. Tidak beriman. Boleh. Apa lagi? Menjalankan perintah Tuhan. Tidak menjaga perintah Tuhan. Boleh. Nah, lebih tepatnya, ini lebih tepatnya. Kenapa ya ada perbuatan buruk dalam diri seorang hamba? Karena tidak ada kebaikan. Ya, gelap itu tidak ada. Kenapa ada gelap? Karena tidak ada terang. Coba kalau ya, gelap itu menunjukkan yang terang. Kenapa ada kegelapan? Karena tidak ada cahaya, maka tidak ada terang. Kenapa terjadi perbuatan buruk dalam diri seorang hamba? Karena tidak ada kebaikan dalam diri seorang. Makanya telah Nabi sudah menjelaskan, dalam jasad anak Adam ada segumpal darah atau daging. Apabila segumpal darah atau daging itu baik, baik pula seluruhnya. Apabila buruk, nyata pula seluruhnya buruk. Artinya kenapa terjadi perbuatan buruk Tidak ada kebaikan kepada seorang hamba? Karena tidak ada kebaikan. Nabi sudah memberikan rumus. Sekarang pertanyaan, kenapa tidak ada kebaikan dari seorang hamba? Karena tidak dekat kepada Tuhan. Makanya tadi diajarkan, mohon dikatakan murid. Yang dikatakan murid, yang pertama, dia itu berhadap kepada Syekh. Untuk apa? Untuk dibimbing, dituntun agar dia melaksanakan taubat dan diberikan ilmu untuk mengekalkan hatinya zikir kepada Allah. Apabila hati sudah berkekalan berzikir senantiasa kepada Allah, tidak lagi terbit niat untuk melakukan perbuatan dosa.
apabila tidak kan dosa itu kan perbuatan buruk. Dosa itu kan hasil dari perbuatan buruk. Apabila tidak lagi terbit niat untuk melakukan perbuatan buruk, maka nyatalah perbuatan baik. Nabi sudah menjelaskan dalam hadis tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini karena legalitas kita sudah diakui dan dikeluarkan langsung oleh Menteri Hukum, yaitu kan Menkumham. Artinya pengajian kita sudah ada legalitas. Arti legalitas tertulis. Yang namanya perkumpulan berarti ada jamaah. Kalau ada jamaah mana? Kan itu laki-laki apa perempuan, tinggal di mana, siapa namanya, orang Indonesia apa bukan, makanya ada nomor NIK tadi. Ya, kalau kita kan negara hukum, ciri-ciri orang ya hamba atau warga negara yang baik itu pasti dia punya identitas. Nah, pengajian juga harus identitasnya lengkap, termasuk kita jamaahnya. Makanya kalian jangan ada rasa keraguan tentang di pernyataan tadi, karena di situ ada nama, alamat, tempat lahir, tempat tanggal lahir, KTP, nih, ya kan itu. Nah, tidak ada diarahkan kemana-mana, tidak ada. Itu murni